Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Setia N. Milatia Mukmin MBA atau Ibu Tia yang telah bersedia meluangkan waktunya di siang hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua dalam acara Join Stronger Nokia Indonesia Lunch Talk with CEO. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir, baik dari teman-teman Damri dan dari Nokia. Strongher adalah organisasi Nokia global dan merupakan jaringan karyawan Nokia wanita di seluruh dunia. Anggotanya adalah wanita dan pria dari karyawan Nokia dan dibentuk di setiap negara. Strongher mempunyai motto, The Employee Network to Dare, Act, and Inspire. Nokia menciptakan Strongher untuk meningkatkan representasi perempuan di semua tingkatan dan di semua fungsi pekerjaan di perusahaan. Strongher didasarkan pada nilai-nilai solidaritas antara wanita dan pria, dengan gagasan bahwa pria dan wanita akan menjadi lebih kuat jika mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan lebih baik, dan memanfaatkan semua bakat secara maksimal. Acara kita hari ini adalah bagian dari salah satu program Strongher Nokia Indonesia dalam rangka memperingati International Women's Day di bulan Maret tahun 2021. Saya, Ninin Kristanti, selaku Ketua Strongher Nokia Indonesia, dan Grace Caroline dari Departemen Learning and Personal Growth Strongher Indonesia akan membawakan acara Strongher Indonesia Lunch Talk with CEO bersama Dr. Insinyur Setia N. Milatia Mukmin MBA atau yang biasa kita panggil Ibu Tia. Sebelum memasukin acara, berikut video para sponsor dan teman-teman pengurus Strongher Nokia Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Siapakah pembicara kita pada hari ini? Beliau adalah Ibu Milatia. Ini adalah foto-foto beliau dari masa muda ya, sampai ini foto terbaru yang paling kanan. Oke, latar belakang pendidikan beliau dari SD sampai SMA di Jakarta dan selalu lulus dengan penghargaan. S1 dari jurusan Teknik Transportasi Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. S2 Transportation System and Public Transport Management dari Kanada dan Strategic Management Business and Management dari Amerika. Sementara S3-nya Service Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perjalanan karir 35 tahun beliau sudah berkarir dari Desember 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Damri, menjabat juga sebagai anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ pada Komisi Investasi dan Tarif, sebagai staf ahli khusus pada pimpinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, sebagai ahli struktur finansial dan kelembagaan untuk Japan International Corporation Agency. Di bulan Desember 2012 sebagai Country Director of Institute for Transportation Development and Policy.
Berbagai penghargaan sudah beliau raih, baik itu di luar dan di dalam perusahaan. Pernah dinobatkan sebagai The Best CEO on Leading Change Turnaround BUMN Award tahun 2020, kemudian The Best CEO Revolusi Mental Gotong Royong BUMN Track 2019, The Best CEO Innovative Company in Providing E-Ticketing Services Indonesia Innovation Award tahun 2019, The Best CEO in Remote Area Development Branding and Marketing Award tahun 2018, dan meraih 14 award dari tahun 2018 sampai 2020. Salah satunya adalah pengelolaan HKPN terbaik, kemudian Corporate Brand Perusahaan BUMN, Gold Winner Indonesia Bersatu, Zero Accident dalam Mudik Lebaran tahun 2019, The Best Overall, The Most Promising Company in Tactical Marketing, The Best Innovation and on Transportation, serta berbagai penghargaan yang lain. Baik, mari kita simak pemutaran video dari Perum Damri. Kakak sudah. Ini cuma semalam doang kan? Indonesia is us. Our wheel keeps rolling and moving forward in the same direction, ensuring seamless connectivity from Sabang to Merauke. Working beyond the limits, tirelessly making efforts for the archipelago. From remote villages to bustling cities, we've got it all covered. Damri, carrying the proud spirits of red and white, geared with smart and agile action. Going on with strongest will, never ceased to innovating, continuously learning how to be a professional, with solid integrity and responsibility. This is where we started out our journey to become the ground transportation company, one that has been in service until today. Damri has become one of Indonesia's leading state-owned enterprises. Supported by more than 50 branch offices, spreading from Sabang to Merauke, providing intercity and inter-province transportation with safe and convenient facility. Serving pioneering transportation to remote and underserved areas, we are dedicated to providing transportation service in equal measure to all Indonesian people. Bringing happiness to travelers on holiday on board our tourism transportation, delightfully providing reliable transportation service from and to the airport, and also city transportation. Providing reliable cargo and freight throughout Indonesia. Also serving international transportation, connecting Indonesia with neighboring countries. Our transportation management system has taken advantage of the information and digital technology advancement to meet our customers' satisfaction. Each of our fleet is well maintained by the experts to guarantee customers' safety, security, and convenience from departure to arrival at their destination.
Diversity is our way of life, and providing the best service that fulfills our stakeholders' needs and customer satisfaction is our motto. We're keeping abreast with the industry trends, creating the best and sophisticated technology for each of our fleet. Managing our company well to guarantee sustainability of our servicing business. Focus to achieve target. Devoted to our country. Keep moving faster and faster. We are here for our beloved country, Indonesia. To become the leading and best service state-owned enterprises. Damri takes you everywhere. Yang akan semakin banyak, jadi memilih untuk tidak menempati posisi tertentu. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Nah itu tadi makanya biasanya kalau sampai level atas suka merotol, saya bilang jumlahnya misalnya dari tadinya banyak banget, terus misalnya pas masuk baru di level pertama misalnya dari 100% rekrutmen baru sisa kadang-kadang sampai 90% tuh yang lulus tuh perempuan loh. Yang angkanya paling tinggi-tinggi, tapi akhirnya kan kita harus lihat equality gitu ya. Jadi menurut saya tadi bagaimana kita berkompromi ya. Jadi kan kadang agama juga gitu. Kalau lihat nama saya belakangnya Mukmin. Jadi seringkali itu juga jadi isu adalah bahwa memang kita itu bukan imam gitu. Kita memang bukan imam di rumah tangga. Kita tidak bisa jadi imam di rumah tangga. Tapi kita bisa jadi imam di kantor. Karena di Al-Quran tidak melarang kita menjadi imam di ruang kerja. Gitu. Itu yang ditanamkan oleh orang tua saya seperti itu. Jadi kamu boleh jadi imam, tapi jangan di rumah tangga kamu. Rumah tangga kamu itu imamnya suami kamu. Tetapi kamu bisa jadi imam di perusahaan yang kamu pimpin. Gitu. Karena tidak ada syarat. Tidak ada halangan, tidak ada larangan dalam ayat manapun kamu menjadi imam di perusahaan karena rumah tangga itu bukan perusahaan kamu. Gitu. Jadi disitulah saya mulai punya keberanian. Jadi dan itu juga butuh diskusi yang sangat panjang dengan suami kita sehingga bisa menjadikan suami kita jadi supporting system buat kita rather than competition. Daripada dia jadi kompetitor kita, lebih baik dia jadi support system. Dia kan kalau laki punya karier sendiri lah, dia pasti maju sendiri, nggak disupport juga dia bisa maju kok, gitu ya. Makanya suka ada laki-laki emang nggak butuh istrinya setelah dia nikah lama, kemudian dia ada sukses, dia perlu trophy wife gitu ya. Karena mungkin ada dalam tanda petik bahwa dia memang bisa berkarya lah, tapi berbeda sama perempuan. Nah, di ekosistem yang berupa strong system, strong support system itu memang harus dibangun oleh kompromi di kita. Kompromi dengan anak-anak, tapi bukan mengorbankan. Menurut saya, antara kompromi dengan mengorbankan keluarga itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kompromi itu kita mencapai satu kesepakatan, toh kan dia nikah sama kita bukan nikah untuk menjadikan kita jadi ART, betul ya? Dia nikah dengan kita sebagai teman sparring partner, teman berpikir, betul ya, teman berdiskusi, ya. Kalau cantik bisa habis, tetapi kalau partnership nggak bisa habis, gitu ya. Kalau cantik kita perlu operasi plastik dan lain-lain, tapi kalau dia memang butuh kita untuk bisa bicara bareng segala macam, sampai kita tua kan pembicaraan kita akan sama aja. Makin enrichment kita di luar itu akan memberi wawasan yang lebih besar kepada dia, wawasan yang lebih besar buat kita dalam memberikan pertimbangan kalau ada masalah bersama. Jadi bukan pengorbanan kalau saya melihatnya, tetapi adalah bagaimana kita saling menguatkan selama perjalanan ini. Apalagi kan zaman begini, kalau kerja sendirian
nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, gitu kan. Kan banyak cita-cita gitu. Jadi sehingga justru ini yang kita kompromikan bersama. Karena kalau kita mau di jalan yang baik kan memang kita harus kerja keras banget, gitu. Kerja smart, kerja keras, profesional, dan lain-lain. Tapi tadi saya bilang adalah itu yang saya coba lakukan, walaupun memang secara ngomongnya gampang banget, ya, balik lagi gampang banget, tetapi tadi karena saya sudah dibekali mental yang kamu nggak akan dikasih kartu merah, kamu harus bekerja keras 2 kali lipat. Jadi kalau saya gagal di pertama mencoba untuk berkompromi dengan keluarga saya akan coba lagi sampai berhasil gitu. Jadi berbeda dengan cerita pengorbanan ya kan, karena kadang-kadang perempuan suka bikin-bikin di otaknya sendiri menurut saya. Oh, saya harus berkorban gitu. Bukan. Kita tuh berkompromi. Ya, baik. Oke. Ya, sepertinya ada pertanyaan di chat ya, Grace, dari teman-teman peserta. Kira-kira skill apa yang harus dipunya untuk mencapai posisi dari middle management sampai posisi CEO? Ingin sekali mendengar perjuangan personal development atau skill development dari Ibu dari sejak di posisi mid management sampai menjadi CEO. Sebentar, ini kok hilang sebentar. Oke. Kalau ditanya skill sih, kalau saya memang pada dasarnya saya suka sekolah gitu ya. Nah, tapi sekolah itu hanya part dari bagaimana saya meluaskan sisi pandang saya. Tetapi sebetulnya skill yang paling berharga buat saya adalah ya perjalanan selama bekerja itu sendiri dan selama hidup itu sendiri. Jadi memang mungkin saya juga sama Tuhan dari muda, dulu saya suka dibilangnya hiperaktif gitu. Jadi saya bisa dalam satu saat saya jadi manajer softball, jadi ini, jadi itu, jadi di senat, di mana-mana gitu ya. Jadi tapi itu justru adalah satu proses pembelajaran buat saya bagaimana melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sekali saya udah komit, saya akan lakukan sebaik-baik saya bisa walaupun halangannya banyak. Kedua, saya pastilah kalau dalam sekolah karena tadi mungkin karena ibu saya ayah saya meninggal saya masih umur 13 tahun. Jadi otomatis saya melihat perempuan yang membesarkan saya, memberi nilai-nilai hidup itu lebih banyak ibu saya, gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana dia berjuang buat kami supaya kami bisa sampai yang seperti kami mau. Karena dia selalu bilang kamu mau jadi apa aja bisa. Tapi jangan pernah ragu. Jangan pernah meragukan diri kamu sendiri. Jangan, dan omong-omongan dia itu yang selalu saya pakai sampai hari ini adalah tadi, kamu kerja 2 kali lebih profesional, kamu kerja 2 kali lebih keras. Jangan pakai baju orang lain untuk mengukur diri kamu. Jadi, dan itu yang saya pakai adalah setiap titik tertentu, makin saya tahu sesuatu, makin saya banyak nggak tahu sesuatu. Dan saya nggak malu untuk bertanya kepada staff saya belajar untuk sama siapapun, saya itu nggak malu. Gitu. Karena barangkali ada yang kelewat dari sisi pandang saya yang kita kan nggak mungkin jadi super ya. Pasti kan kita ada yang kelewat. Gitu. Nah, disitulah saya belajar banyak. Bahkan dari orang yang dianggap orang lain paling nggak pinter pun, saya bisa belajar, kok ada ya orang sisi pandangnya seperti ini. Jadi kalau ada case kayak gitu, saya malah belajar, loh kok kamu bisa berpikir kayak gitu? Saya dengerin aja. Oh ternyata bisa seperti itu. Artinya barangkali dengan sisi pandang seperti itu, saya bisa menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana daripada yang karena saya sudah akademiknya tinggi, complicated, pikirannya ternyata dengan sederhana saya bisa selesaikan. Jadi ternyata proses belajar itu
akademik adalah satu hal, tetapi memang dari bagaimana kita mengamati, mendengar. Jadi saya suka banget sama Musashi, kalau tahu Musashi. Ya, mungkin saya suka banget karena pertama kali saya belajar mendengarkan suara angin, dalam tanda petik angin, lalu kemudian tanpa saya harus melihat arah angin itu datangnya kemana, saya belajar mendengarkan suara angin, saya belajar menutup mulut saya pada saat saya mendengar. Jadi lalu bagaimana keseimbangan udara itu bisa membuat saya tahu kapan waktunya tepat saya bertindak. Ya, walaupun itu tidak secara harfiah diterjemahkan seperti itu. Jadi hal-hal itu sangat membantu sekali. Dan saya suka banget baca. Lalu saat saya membaca, saya bisa mengerjakan berbarengan dengan saya melukis. Jadi saya bisa membaca sambil saya melukis. Jadi karena saya suka banget melukis, jadi ya ada hal-hal yang kita bisa kerjakan berbarengan dan itu soothing sekali. Jadi karena sebetulnya cita-cita saya di awal itu saya cuma menjadi pelukis. Tapi pada masa saya tidak ada orang tua yang bisa membiarkan anaknya sekolah seni. Apalagi kalau dia udah lulus. Dulu kan namanya si penmaru ya, gitu ya namanya. Ya kan? Ya. Kalau dia udah lulus si penmaru nggak dikasih sekolah seni. Ya akhirnya saya nyasar. Tapi kalau ditanya apa pengembangan diri, saya belajar dari sekitar saya. Tidak hanya akademik pasti saya pelajari karena saya butuh pola pikir, saya butuh sisi pandang, tetapi saya terus terang lebih banyak belajar dari sekitar saya, belajar dari orang-orang yang sudah mengalami, lalu dan saya nggak perlu malu untuk bertanya. Karena saya tahu persis bahwa nggak ada orang yang bisa pintar sekali dalam segala bidang, nggak ada orang yang bisa sempurna dalam segala bidang, sehingga saya harus mengakomodir kepandaian-kepandaian orang lain yang saya orkestrakan dalam keputusan-keputusan saya. Baik. Ya, menarik ya. Ya, sepertinya banyak nih pertanyaan Grace di chat. Yes, Ya. betul. Ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah tantangan terbesar bekerja di BUMN dengan compliance dan permasalahannya dan juga cara mengatasinya? Itu paling susah itu. Karena ini pertama kali saya di BUMN, karier saya bukan di BUMN. Jadi waktu itu karena saya pikir saat ini saya bekerja buat Merah Putih, ya. Jadi saya datang dari satu organisasi sebelumnya, dari beberapa organisasi, karena saya juga pernah di transportasi di luar negeri ya. Jadi di mana GCG-nya itu tinggi banget. Jadi waktu saya masuk ke Damri, tantangan yang terbesar adalah saya harus mentransformasi perusahaan yang berusia 72 tahun dengan corporate culture yang tadi Pak Evi ingat, dengan image brand image yang Pak Evi ingat gitu ya. Jadi ada kisah nih, sekitar sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya lupa persisnya, saya mengunjungi Pak Ganjar. Ya, saya courtesy visit sama beliau. Baru saya duduk 2 detik. Pak Ganjar itu impresif banget. Dia bilang, oh sekarang di Rutnya Damri itu perempuan, katanya gitu. Terus kemudian, iya Pak, saya ingat sih kalau Damri dulu saya suka naik Damri. Damri itu bau, butut, dan kumuh. Gitu ya. Jadi saya udah senyum. Terus jawaban saya pikir, waduh belum mental saya udah dijatuhin nih gitu kan. Tapi jawaban saya waktu itu, aduh Bapak, waktu Bapak naik, saya belum di situ. Sekarang Bapak lihat kan, kalau direkturnya keren kayak saya, berarti servisnya keren. Jadi saya bawain bercanda. Luar biasa, Bu. Karena kalau enggak kan tense-nya akan kuat gitu kan. Tense apa ya. Jadi saya bilang,
Bapak lihat dong sekarang direkturnya keren nih, saya maksa banget gitu, walaupun mungkin gue nggak keren, tapi ya udah kita kan harus melting the situation gitu ya, jadi kayak ice breaking gitu, jadi harus terus dia ketawa, tapi waktu kita mulai mempresentasikan apa yang kita kerjakan dan lain-lain, lalu dia baru iya dia terus kemudian ada. Nah, disitulah challenge saya adalah kalau ditanya itu challenge terbesar adalah merubah image. Merubah image itu ujungnya di showcase, tetapi di back office-nya, di operation-nya itu panjang ceritanya. Dan saya dari awal tahu persis itu kondisinya. Lalu kemudian kondisi SDM juga waktu itu tantangan yang paling berat. Jadi kalau di Nokia barangkali dari sekian puluh tahun yang lalu, saya masuk berarti kan saya memang diangkat akhir Desember 2017, tapi saya baru bisa masuk di Januari karena harus nyelesain yang sebelumnya. Nah, barangkali pola rekrutmen, KPI, ya, lalu kemudian semua udah ada. Semua yang namanya human capital, prosedur, segala macam udah ada dan udah bagus. Saya masuk Damri, bahkan database pegawai aja itu sulit sekali dicari. Jadi kalau saya tanya GM, di kantor kamu ada berapa orang, berapa ini, dia juga bingung. Lalu mulailah saya membuka buku keuangan. Dari buku keuangan terlihat bahwa kadang orang yang udah pensiun lama juga masih digaji. Jadi ada hantu istilahnya. Jadi bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Lalu saya pergi ke field operation. Ya persis seperti yang Pak Ganjar bilang. Jadi disitulah challenge pertama. Tapi saya ingat, oh kayaknya butuh mak-emak nih. Kalau mak-emak kan urusan bawang, urusan apa kan detail-detail gitu ya. Mungkin teman-teman yang sebelum-sebelumnya, manajemen yang sebelumnya nggak sedetail itu. Sehingga mulailah saya membuat roadmap-nya. Apa yang kita harus kerjakan? Ya, mungkin ya bisa buka yang roadmap di belakang. Jadi ada beberapa hal yang memang kami lakukan karena kami itu dari Sabang sampai Merauke dengan tadinya 60 cabang, sekarang tinggal 58. Insya Allah di tahun ini kita turun lagi menjadi 30-an cabang karena terlalu banyak cabangnya. Sehingga yang perintil-perintil kecil aja jadi cabang yang sebetulnya bisa menjadi representative office atau marketing office aja. Jadi ini yang kita restructure ulang semuanya, baik organisasi maupun semuanya. Lalu saya mulai berubah. Jadi ini kalau dilihat cabang-cabang kita semuanya ada 7 core business ya, luar biasa. Ada 4.000 basis yang mesti kita manage, ada 700 rutean yang mesti kita manage. Di mana standar level service-nya tuh harus kita naikin gila-gilaan. Gitu. Next lagi. Next Ham. Jadi yang pertama saya rubah adalah merubah visi. Waktu di awal saya diketawain karena saya menulis. Jadi waktu itu visi kita bikin workshop. Jadi nggak top down, tapi kita semua bikin workshop, visioning segala. Nah ini nggak pernah dikenal di Damri ada visioning segala macam. Jadi saya kenalkan budaya-budaya baru dari mulai visioning segala macam. Nah saya tulis waktu itu to be a reliable world-class transportation company with excellent performance. Semua orang nanya, kenapa menjadi world-class? Emangnya udah deh jangan mimpi deh, jangan halu istilahnya. Tapi menurut saya, karena saya pernah bekerja di luar negeri, sebagai bangsa yang terhormat, saya bangsa Indonesia, dan saya bangsa yang terhormat, menurut saya, bangsa saya sudah pantas dilayani dengan world class service. Kenapa bangsa saya harus dilayani dengan abal-abal? Sudah layak menurut saya, bahwa kita bicara world class service buat melayani bangsa ini. Jadi, waktu itu saya selalu menjawab seperti itu sampai hari ini. Jadi saya tidak takut menulis reliable world class. Karena menurut saya bangsa yang terhormat. Kenapa harus dilayani dengan third world class? Kita kan sama-sama manusianya. Toh saya bisa sampai pimpinan tertinggi di luar negeri. Kenapa? Gitu. Saya bisa jadi regional director. Saya orang Indonesia.
bapak saya orang Banten doang kok, gitu kan. Ibu saya cuma orang Bandung, ya kan? Tapi bisa, gitu. Tuh, kenapa nggak bisa? Jadi disitulah mulai semangat saya menulis Reliable Worker. Kita rubah visi, lalu kita rubah misi. Lalu saya lihat dulu kita punya branding, saya coba rubah lagi logonya gitu. Karena penting untuk bisa dalam 2 detik orang mengingat kita tanpa mengingat. Jadi dulu kita repositioning juga, kita ulang rebranding, kita kerjain semua dari yang bentuknya kayak ini menjadi seperti ini. Kita pakai konsultan anak-anak muda waktu itu, ada konsultan khusus, kita dari mulai historical segala macam kita rubah dan lebih simpel. Next, sampai satu titik di akhir 2018, next Sam. Dari kalau pejabat itu muntah-muntah, gatel-gatel kalau naik Damri, sekarang dalam setiap kunjungan, setiap kenegaraannya Pak Jokowi maupun Ibu negara, itu pakai Damri. Kalau dia harus melihat tol, lalu menteri-menteri juga sekarang pakai Damri. Jadi dalam 1 tahun itu di akhir 2018 kita rubah semua. Tapi itu ngomongnya gampang di depan, tapi usahanya luar biasa. Luar biasa. Dari mulai surat kaleng, diaduin, di segala macam, difitnah panjang. Pokoknya ceritanya nggak cukup 7 hari, 7 malam. Jadi, tapi bukan tidak bisa. Tapi justru disitulah kita sebagai perempuan, kita bisa melakukan itu. Kenapa? Kita kan nggak tahu malu. Ya. Jadi kalaupun kita harus menghadap, Pak tolong dong Pak, naik Pak, ini kita udah bagusin gini-gini. Atau kalau misalnya laki-laki mau berantemin kita ya, gitu. Mau demo segala macam, masa iya sih dia mau pukulin kita di ruangan kita, kan nggak mungkin lah, ya nggak? Justru disitulah kita punya kelebihan di mana dia akan kalah tanpa merasa kalah, atau dia akan menang tanpa merasa menang. Gitu ya. Karena kan menang lawan perempuan juga nggak top lah, biasa aja. Benar nggak? Iya, betul, Bu. Tapi kalau dia kalah sama perempuan, tapi dia yang penting dia nggak merasa dikalahkan gitu lah. Jadi bagaimana membuat keseimbangan ini sampai di titik sekarang, alhamdulillah kami sekarang juga sedang merubah networking-nya. Jadi networking jaringannya juga. Sekarang next lagi, jadi kalau bisa lihat kami punya yang tadi ada camper bus, segala macam. Next Sam. Nah, jadi ini armada-armada kami sekarang, kami sudah punya electric bus 1 sebelah kanan, ya. Kami sudah punya big bus ini memang kita juga dari brand yang terbaik. Lalu kemudian kita punya yang kecil nih, microbus juga kita pakai Mercedes Sprinter. Jadi ini yang sering dipakai menteri-menteri keliling-keliling juga. Pak Erik suka banget, Pak Wamen juga suka banget pakai bus-bus kita sekarang. Dan yang paling penting adalah kita bicara bukan kita sebagai tukang bus sekarang, tetapi kita bicara kita adalah service industry. Jadi sebelumnya pendekatan Damri adalah perusahaan bus yang mengelola bus. Enggak, kita adalah perusahaan pelayanan, service company yang mengelola experience. Jadi pendekatannya berbeda sama sekali. Nah, untuk memahami itu butuh lagi. Kadang Sabtu Minggu saya masih ngajar buat teman-teman Damri. Jadi walaupun saya bisa panggil konsultan, tetapi saya suka banget have my hand dirty. Gitu. Jadi saya ngasih training di Sabtu mengenai marketing, mengenai branding, mengenai finance, mengenai apa aja yang saya bisa. Nah, biasanya karena saya di root, mereka mau nggak mau ikut. Tapi kalau saya panggil konsultan, banyak yang bolos. Jadi itu pun satu trik gitu. Walaupun memang kita kadang-kadang harus telah. Nah, keuntungannya sekarang kan anak-anak besar, jadi saya punya waktu lebih fleksibel. Iya. Jadi
banyak hal, operation realignment kita lakuin, operation realignment kita lakuin, termasuk dari tiket sobek manual sampai sekarang kita pakai elektronik, karena kalau tiket sobek hanya Tuhan sama yang nyobek yang tahu berapa jumlah tiket yang terjual. Jadi ada beberapa hal. By 2018 kami berhasil menaikkan profit menjadi 314% dari sebelumnya. Dalam satu tahun, di tahun kedua kami naik lagi, profit growth-nya naik, pindah ke Damri Financial Performance. Jadi di tahun kedua kami naik lagi 101%. Liquidity juga kami naik besar. Kalau punya pimpinan tukang beli bawang enak nih, Mbak. Karena kan tahu nih, bawang yang di situ harganya sekian, bawang di sini harganya sekian. Kalau punya pimpinan mama kan, ya tadi meticulous gitu ya. Kalau saya bercandaannya suami saya, ya namanya juga pimpinannya tukang beli bawang, tukang beli kecap, tukang beli beras gitu. Jadi apa juga diliatin sama dia katanya. Jadi liquidity pun kita naik drastis. Sayangnya di 2020 kita kena COVID. Jadi memang itu berpengaruh, walaupun kami masih sangat liquid, alhamdulillah. Liquidnya masih, hanya profit jeblok karena memang kalau ada yang naik otomatis jeblok. Memang kami mencatat rugi, tapi insya Allah di tahun depan Bismillah bantuin ya. Jadi mudah-mudahan kita back lagi to the track. Tapi untungnya kita nggak sampai harus parah banget, karena pada kejadian COVID itu kami pada posisi liquidity yang terbaik dari semua rasio keuangan pada saat yang terbaik. Jadi at least dengkulnya nggak otek banget gitu, nggak patah banget gitu. Jadi lumayan lah, tapi barangkali ini jangan Tuhan ya. Next sebentar lagi. Jadi memang kita juga udah punya bus kayak gini ya. Jadi kalau mau nyewa-nyewa, ada kalau bus gede 2 kamar tidur, bus sedang 1 kamar tidur. Karena tadi we are the service company, we are in the service industry. We manage the experience, customer experience, bukan lagi cuma tukang bus tahu harga bensin. Terima kasih. Boleh dilepas lagi share. Ya. Terima kasih Bu. Ini inspiring ya buat kita. Kalau kita diskusi masalah transformasi, kebetulan Nokia juga sekarang dalam taraf transformasi juga. Jadi secara sifat alami itu kalau saya lihat nih kan manusia memang takut kepada perubahan gitu ya Bu. Karena banyak hal yang tidak pasti ya. Sedangkan saya melihat Ibu nih melakukan perubahan yang sangat besar di Damri. Jadi kalau boleh share kiat-kiat yang dilakukan perubahan-perubahan tersebut sehingga perubahan yang direncanakan itu bisa tercapai, terutama bagaimana manage semua stakeholder. Karena saya yakin nih stakeholder yang di-manage kan banyak sekali ya, dari pemerintah, dari internal sendiri yang luar biasa. Mungkin bisa share ke kita Ibu. Thank you. Tadi kita dengerin, kita belajar diam, belajar mendengarkan angin arahnya kemana, belajar mendengarkan suara air. Jadi transformasi pada prinsipnya sih semua juga mau transformasi, tapi yang paling penting bagaimana kita memanage change tadi. Semua pasti nggak suka perubahan, nggak suka banget gitu. Kecuali buat orang-orang yang penuh harapan. Ya, kalau orang yang udah aja lah, udah asik lah di sini, udah asik, itu biasanya change itu akan berubah, akan nggak diterima dengan baik. Tetapi untuk orang-orang yang penuh dengan harapan, nah disitulah kita mulai memilih agent of change. Di situ adalah orang-orang yang penuh harapan, yang punya energi untuk harapan tadi. Karena kalau kita paksakan kepada orang-orang yang memang udah nyaman di situ, kita akan kayak
nabrak tembok gitu, dan nggak akan kemana-mana. Lalu bagaimana kita meyakinkan bahwa harapan itu ada ke teman-teman, gimana? Kayak sebutan. Sekarang kayak sebutan paling gampang dari hal-hal kecil nih, anaknya perempuan gitu. Dari sebutannya, dulu kita selalu bilang penumpang Damri. Saya sekarang nggak boleh nyebut penumpang Damri. Saya selalu bilang itu adalah pelanggan Damri. Lalu kemudian saya nyebut teman-teman tidak dengan Bapak Ibu pejabat Damri, pimpinan Damri, enggak. Saya nyebut sahabat-sahabat Damri. Karena saya perlu persahabatan dalam transformasi ini. Saya nggak mau transformasi yang saya keluar babak belur berdarah-darah gitu. Walaupun selama perjalanan resiko itu harus saya tanggung. Jadi bagaimana membuat paling tidak di antara resistensi masih ada persahabatan yang bisa ditawarkan oleh teman-teman kepada kita. Biar dia kan ngelihat saya makhluk asing, ini pertama kali Damri punya CEO perempuan. Ini Damri isinya laki-laki semua gitu. Lalu kemudian datanglah dengan perempuan dengan segala teori akademisnya, teori praktisnya, segala macam ya, nggak dikenal. Business as usual selama 73 tahun. Jadi ini saya perlu persahabatan di situ. Kalau nggak, saya nggak bisa tidur. Walaupun memang sampai hari ini saya tidur maksimum cuma 4 jam sehari. Karena kadang kita harus kejar-kejar gitu. Jadi, nah ini kalau kita kan bisa ngejar-ngejar anak kita, mandi, ini waktunya makan, ini main game mulu, ayo makan gitu ya. Jadi buat saya itu udah satu, memang udah karakter gitu. Jadi saya kejar-kejar. Jadi kalau dulu di tempat saya kerja, kalau saya kasih assignment 2 jam lagi, orang itu datang ke saya, Bu, apakah begini, garis besarnya begini udah benar atau enggak, gitu kan? Nah, tapi kalau waktu saya di Damri agak berbeda. Culture-nya adalah kalau saya nggak tanya lagi, 3 bulan pun nggak balik lagi. Gitu. Jadi saya harus kejar dan saya harus keep track semua. Gitu. Nah, Mama kan biasa nyatet tuh hari ini beli bawang, beli ini, beli nah, itu juga jadi keuntungan buat saya gitu loh. Kebiasaan untuk mencatat apa saja, penugasan dan lain-lain. Nah, terakhir tuh nyali. Nyali itu hanya bisa dibangun dari ekosistem. Karena nyali itu bukan berarti kita gagah-gagahan kayak koboi. Nyali itu juga berarti ketelitian. Kemampuan kita melihat apa yang ada di bawah permukaan. Karena kadang kita kan suka denial. Enggak kok, udah baik-baik aja. Tapi kita lupa untuk melihat di bawah permukaan baik-baik aja ada persoalan lain nggak sih? Nah, untuk sampai ada persoalan lain nggak sih? Itu kita butuh nyali. Karena kadang-kadang kita nggak mau lihat kenyataan itu. Kita maunya seperti yang kita lihat di permukaan, udah baik-baik aja. Gitu. Jadi, nah, disitulah kita perlu nyali lebih, bukan nyali nonjok-nonjok orang ya, jangan salah ya Mbak. Jadi, itu memang nyali kita untuk belajar kecewa, ya, belajar menurunkan anger kita, belajar untuk harapannya kok kita segini, ternyata dia hanya bisa segini. Ya, jadi itu butuh nyali, karena kalau nggak frustrating banget gitu. Betul. Iya. Jadi transformasi, kalau teori transformasi saya tahu pasti semua orang udah tahu bagaimana caranya, roadmap-nya, cara bikinnya udah tahu, tapi pelakon-pelakonnya ini yang paling pintar. Bukan pelakor ya Mbak, pelakon. Betul. Iya. Baik. Ibu Tia, kalau dari transformasi dan yang sudah dilakukan itu, tantangan yang terbesar saat itu untuk melakukan perubahan di Damri itu apa, Ibu? Tantangan terbesarnya? Mindset. Merubah mindset yang bisa jadi leading to merubah culture. Mindset tadi saya udah bilang, jadi di rekrutmen aja, instead of kita rekrutmennya berdasarkan kualifikasi, kita pakai family 1000. Ingat zaman dulu saya waktu kecil ada game namanya family 1000. Jadi semuanya family, bawa kartu keluarga. Gitu. Jadi
Jadi instead of bawa kualifikasinya, bawa jasa, bawa itu lebih ke bawa kartu keluarga istilahnya. Jadi kalau cara statistik di awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang kami sudah keluar dengan KPI, keluar dengan rekrutmen standar, rekrutmen proses, ya. Nah, dan menurut mereka dulu kita itu baik-baik saja. Kenapa sih ini sejak datang mak satu ini ribet banget sih? Kita mesti bawa ijazah, mesti punya ini, mesti punya itu gitu ya. Jadi mindset ini yang tantangan tersendiri. Gitu. Jadi karena mindset ini pada ujungnya kan larinya ke corporate culture-nya. Pada corporate culture ini yang bisa membuat image kita jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, jadi kita ini benar-benar tantangannya itu bagaimana merubah mindset. Bagaimana merubah bahwa profesionalisme itu adalah sesuatu yang kudu, harus, gitu ya. Daripada jadi serdadu saya, jadi dayang-dayang, lebih baik kamu jadi pinter, gitu. Karena mungkin ada culture di mana dulu pimpinan-pimpinannya barangkali nih, saya nggak hadir, jadi saya juga nggak bisa ngejudge ya. Saya kan hanya bisa dengar cerita bahwa ada dayang-dayangnya, ada kliknya, ada kelompoknya. Nah, sekarang saya kasih tahu, saya nggak usah pakai dayang-dayang, saya nggak perlu satpam. Karena suami saya tinggi, hitam, besar, satpam saya. Jadi sudah cukup menyeramkan, jadi saya tidak percaya. Jadi, tapi bagaimana kalian itu membangun kapasitas kalian sehingga kalian bisa berdiri tegak dalam kompetisi di dalam perusahaan itu sendiri dan lebih profesional. Itu yang sekarang merubah mindset itu. Dulu jadi kalian kedekatan itu menjadi hal yang nomor satu dalam seleksi atau promosi. Sekarang dirubah menjadi bagaimana kamu meningkatkan kapasitas kamu sehingga kamu bisa lebih. Ya, tapi tadi lagi gampang ngomongnya, gak gampang kerjanya. Tapi alhamdulillah so far ada langkah titik lah, angka kecil-kecil lah. Kalau berhasil banget sih belum, masih panjang banget PR-nya. Mudah-mudahan ya kita bisa lakukan bersama-sama. Tapi saya percaya kalau dengan persahabatan itu mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan lebih ringan. Ya, terima kasih Bu Tia, luar biasa ya. Saya catat banget poin-poin dari Ibu bagaimana mengengage karyawan bersama ya Bu ya, persahabatan ini terus harus jelas harapannya, clarity ya Bu, harus ada clarity waktu kita melakukan perubahan. Arahnya kemana? Membangun budaya baru ya Bu ya, kita bagaimana membangun budaya baru di tempat Ibu ya, Ibu kasih contoh sangat jelas. Dan tadi itu mengenai nyali, harus mau terima kenyataan ya Bu. Harus mau lihat apa yang terjadi di bawah, di bawah air. Nah Bu, ada pertanyaan lagi di chat ya. Ini pertanyaannya, mau tidak mau unconscious bias itu ada di mana-mana, termasuk di perusahaan, apalagi di negara-negara Asia. Seperti yang Ibu bilang, dari sisi pribadi perempuan, kita harus perform 2 kali lipat dibanding pria. Nah, pertanyaannya dari sisi company, apa yang harus digiatkan untuk bisa meminimalkan unconscious bias tersebut? Kalau saya lihatnya sekarang dengan adanya movement yang perempuan ini, sebetulnya itu lebih ringan kerjanya perempuan. Itu seharusnya ya. Tapi tadi kadang yang kejem sama perempuan itu bukan laki-laki, perempuan juga. Jadi kadang kita sesama perempuan kita kejam satu sama lain gitu, ngejudge orang, ya kan? Lalu kemudian dalam persaingan juga kadang perempuan lebih harsh loh daripada laki-laki. Gitu. Kadang, nggak selalu. Disitulah movement-movement seperti ini yang menciptakan tata kelola atau tata cara dalam membangun ekosistem tadi. Jadi pergerakan perempuan ini dulu kan tidak mewarnai polisinya,
ya kan, sehingga perempuan yang benar-benar sampai atas tuh kerjanya mati keras banget kayak nggak dikasih koridor gitu ya, jadi harus bisa membangun koridornya sendiri gitu. Nah, tapi sekarang saya pikir sih dengan sekarang jauh lebih mudah, eranya juga berbeda, udah beda banget. Saya kan masuk ke dua era ya, eranya era jadul apa sih namanya kolonial sama masuk juga ke era sekarang milenial gitu. Jadi saya pikir sekarang kita jauh lebih mudah, tapi tadi company harus membuat tata kelola mengenai tadi masalah path-nya ini. Dan kita punya voice di situ sekarang, perempuan. Dulu kita nggak punya voice. Sekarang kita banyak sekali saluran voice-nya. Sehingga saya pikir, tapi itu tadi, voice-nya itu harus diformulasikan ke dalam policy. Jangan hanya, kan kadang nih dibikin ya movement organisasi perempuan, tapi nggak keluar, di policy nggak keluar. Buat saya lebih mudah, karena saya pada pimpinan tertinggi, saya bisa mengawal, itu harus masuk dalam policy. Tapi kalau pimpinan tertingginya bukan perempuan, barangkali harus ada effort lebih sedikit bagaimana mengawal voice-voice tadi untuk menciptakan satu ekosistem yang baik supaya lebih mudah, entah itu bentuk ekosistemnya misalnya ada kita boleh menyusui di kantor, lalu kemudian atau ada daycare di kantor atau daycare dalam tanda petik yang dikelola oleh Dharma Wanita. Ya, jadi kalau di BUMN dikelola oleh Dharma Wanitanya karena untuk memberi kegiatan juga, jadi dia juga ketemu orang, ketemu anak-anak, anak-anak itu udah gede segala macam itu pun, tapi secara profesional dilakukan. Nah itu bagaimana ekosistem ini dibangun? Karena tanpa ekosistem kita nggak bakal bisa. Trust me, you just cannot do it by yourself. Gitu. Kecuali kalau kamu kuat banget. Kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki betul, Bu. Roro Jonggrang, Bu. Ya, nanti diganti Gatot Kacawati kalau begitu, Bu. Iya benar. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya, Grace. Iya, Mbak Nini. Mengingat waktu enggak? Iya, betul. Tinggal 6 menit kita ya. Ya. Silakan. Pertanyaan terakhir, Grace. Pertanyaan terakhir dari audiens juga, Bu Tia. Waktu Ibu di middle management, apakah memang kepikiran satu saat akan menjadi CEO? Dan bagaimana Ibu merubah mindset Ibu untuk yes, mau jadi CEO gitu, Bu? Saya jadi gini, kalau saya melihat saya dulu masuk teknik, karena dulu istilahnya anak teknik itu pemegang dunia masa depan apa gitu ya, nyanyinya gitu ya, Grace ya, kalau nggak salah ya. Apa sih? Betul, ya kan? Betul sekali. Nah, jadi saya masuk teknik karena saya pikir, nanti kalau saya keluar, saya langsung keren gitu. Ya pikiran anak umur belasan tahun lah ya, gitu kan, langsung keren. Ternyata saya jadi blue collar. Ternyata karena saya orang teknik, saya jadi blue collar. Saya nggak jadi white collar. Waktu itu saya putuskan, saya nggak mau sekolah teknik lagi. Karena saya mau jadi white collar. Dan saya tahu saya itu agak nyeleneh orangnya. Karena mungkin saya cuma mau jadi pelukis. Jadi saya itu menggambarkan. Jadi kayak kalau saya ngelukis, saya nggak pernah pakai model. Ya, saya hanya menggambarkan apa yang ada di pikiran saya. Jadi apa yang walaupun orang bilang mau lukisan saya jelek bagus EGP dari awal. Tapi ada satu hal yang saya tahu, bahwa saya mau satu hari nanti, waktu itu step by step sih ya, saya jadi white collar. Lalu kemudian saya bisa masuk middle management pun karena saya kan udah punya basic bisnis dari strategic ini. Jadi waktu itu masih public transport management, tapi saya masuk gitu kan. Nah, tapi di otak saya ini bukan langkah akhir saya. Jadi memang kayaknya kita harus tahu kalau memang kita mau jadi puncak tinggi,
ya kita harus tahu mau kita jalan. Walaupun kita akan bilang ya airnya kita akan ikutin air mengalir lah. Tapi kalau air mengalirnya ke jurang, saya nggak mau ikut. Saya mau air mengalirnya ke laut. Gitu. Jadi saya bisa diving, bisa berenang gitu loh. Jadi sebetulnya it's your choice gitu. Jadi emang dari awal makanya waktu itu semua orang milih business and management akan milih marketing atau akan milih finance. Yang saya pilih strategic management. Karena saya tahu satu hari nanti saya harus deal dengan ini dan alhamdulillah jadi saya emang seniman yang suka berpikir. Jadi saya suka mikir panjang gitu. Jadi dan saya selalu memvisualisasi menggambar. Seperti orang kadang-kadang unik gitu. Kalau saya lagi meeting saya mencatat itu dengan gambar. Jadi orang bilang, kok keluarnya gambar sih? Jadi saya tahu pada waktu saya menggambar, saya gambar hidung gitu, muka gitu ya. Waktu saya gambar alis, ada catatan saya di alis itu. Saya gambar mata, ada catatan notes to be done di mata itu. Terus saya titik ini, oh ada step-step yang saya harus kerjakan. Itu yang memudahkan saya berpikir. Jadi saya selalu memvisualisasikan apa yang saya konsepkan atau saya inginkan, instead of dalam bentuk tulisan dan skema-skema, saya membuatnya dalam bentuk gambar. Iya, menarik ya, luar biasa ini. Jadi saya tetap bisa, kenapa saya dalam bentuk gambar? Waktu kita pada top position management, pressure kita tinggi sekali, ya. Yang harus kita jaga satu, kewarasan. Iya, betul. Kita harus jaga tetap waras. Ya. Iya. Ini banyak yang kata. Banyak yang kata banyak yang sanity. Saya tadinya mau ngobrol one on one aja gitu sama Ibu gitu, kita ngobrol sambil ngopi-ngopi. Orang nanya, kenapa kamu ngegambar? Because I have to keep my sanity. Itu betul. I cannot be insane gitu loh. Jadi ya dengan cara itu saya keep sanity saya. Jadi ketawa. Oke, baik. Ya, mungkin ini karena waktu ya. Ya, waktu sudah tinggal. Ini ada saya yang kayaknya waktunya kurang Bu ya. Kalau cuma sejam kurang banyak ya. Ini kurang banyak. Perlu ada salah satu lukisan saya di ruangan. Orang suka tanya dia duduk di mana. Emang gue pikirin dia duduk di mana. Yang penting gue udah melukis. Iya, baik. Interesting. Ibu Tia, ini ada pertanyaan terakhir aja tentang buku, Ibu. Apa buku yang Ibu suka supaya teman-teman bisa nanti mencari bukunya dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita bersama gitu ya. Mungkin bisa di-share, Ibu. Saya suka buku semuanya. Semuanya, oke, baik. Kalau saya udah kehabisan buku, dulu waktu saya muda, kakak saya kebetulan dokter. Itu bukunya dia saya baca juga, walaupun saya nggak ngerti apa yang saya baca. Oke, baik. Jadi begitu ya jawabannya. Iya, Pak Yuki. Oke, kayaknya kita sudah waktunya sudah di penghujung acara. Kalau boleh singkat saya summary-kan. Jadi yang pertama adalah perempuan di saat memutuskan untuk bekerja dan berkarir itu memerlukan 2 kali lebih profesionalisme. Tapi bagaimana cara kita tetap tegak untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Yang kedua adalah berkompromi dan mendapatkan supporting function dari keluarga dan environment sekitar. Yang ketiga adalah selalu mengembangkan diri di setiap saat. Dan yang keempat adalah pada saat transformasi, kita harus bisa merubah mindset, manage change, dan perlu orang-orang yang perlu harapan. Mungkin ada tambahan, Grace? Ya, tambahan satu lagi, Mbak. Oh ya. Have fun. Oke, iya. Ini paling penting ya, Bu ya. Oke. Dan itu seharusnya yang harus menjadi salah satu corporate value. Fun itu harus ada. Without fun, supaya kita tetap waras. Nggak insane tadi, betul. Itu Ibu betul. Kalau nggak ada fun di corporate value itu nggak. Have fun. Betul.
Ya, baik. Ya, silahkan Grace. Mungkin kita bisa... Ini ada pertanyaan lucu deh. Ini soalnya saya selalu tertarik banyak yang nanya. Boleh nggak saya tambahin dikit? Oh ya, silakan. Ya, untuk mendorong anak perempuan kita bisa maju ketika dewasa, apa saja Boleh, silakan Bu. Brainwash yang harus kita berikan, karena saya punya anak perempuan. Setelah untuk mereka selain memilih partner hidup yang tepat, saya nggak tahu ya, tapi daripada nge-brainwash anak, kalau saya dulu anak saya masukkan dia ke dalam dunia saya. Jadi dari mulai waktu saya masih kecoa kecil segala macam gitu ya, di pojokan itu saya bisa taruh anak saya bikin PR di kolong meja saya, dan saya kompromi dengan atasan saya. Saya janji anak saya nggak nangisan kok. Jadi tapi saya bisa sambil bikin dia PR, tapi jadi dia tuh sudah melihat ibunya bekerja seperti dulu saya melihat ibu saya bekerja. Jadi daripada dinasehatin atau di brainwash, lebih baik kita undang dia ke dalam kegiatan kita, undang dia dalam hidup kita. Mau nggak mau itu akan lebih terpatri kalau buat anak-anak perempuan. Yang terakhir, saya bisa sampai titik ini pun karena doa ibu saya. Saya yakin apapun kebaikan yang saya dapat itu karena doa ibu saya. Jadi saya percaya benar doa ibu itu luar biasa punya kekuatan. Jadi buat ibu-ibu di sini jangan lupa doain anaknya. Dan doa saya itu seperti ibu saya ngajarin saya. Jadi memang kalau saya suka sebut ibu saya, memang beliau itu luar biasa mempengaruhi pola pikir saya, hidup saya, kegembiraan saya, segala macam. Dia kalau doa nggak kayak yang saya suka baca di WA. Dia kalau doain saya tahu. Saya sering malam-malam kebangun atau dia nungguin saya bikin. Kalau anak teknik kan kita suka begadang ya, Grace ya, bikin tugas. Kalau nggak kelar besok paginya ya. Nah, dia tidak pernah tidur pada saat saya mengerjakan tugas sampai tengah malam. Dia mendampingi saya, dia bikinin saya teh panas, dan saya suka dengar. Jadi dia biasanya di kamar sebelah, kamarnya kan sebelah-sebelahan kamar saya. Lalu saya masuk ke kamar dia, diam-diam gitu, saya senang dengar doa dia. Karena doa dia nggak kayak puisi. Doa dia tidak seperti yang saya baca di WA. Doa dia itu seperti dia bicara dengan sahabatnya. Padahal dia bicara sama Tuhan. Jadi dia ngomongnya itu enteng banget. Ini anak saya lagi belajar nih. Gini, tolong dong saya ini. Jadi kayak lagi ngomong sama sahabatnya. Dan doa-doa semacam itu pun yang hari ini saya teruskan. Dan saya hampir tidak pernah melihat dia berdoanya tuh bahasanya formal. Jadi benar-benar bahasanya tuh yang kayak, tolong dong, kasihan dia ini, dia mau ujian besok. Jadi kayak apa sih? Jadi kayak lagi ngomong sama sahabatnya dia, padahal dia dalam kondisi di atas sajadah dan pakai mukena gitu loh. Tapi sampai hari ini saya percaya kebaikan yang saya dapat dalam hidup saya maupun anak-anak saya itu berkat doa beliau. Jadi kalau ditanya, doain deh, apa aja doanya minta deh sama Tuhan, karena digaranti sama Tuhan kalau doa ibu yang baik. Ya, amin. Luar biasa. Perlu kita contoh ini. Iya. Saya nggak pernah sih. Jadi saya kalau ngeliatin WA gitu ya, ada gini-gini, saya suka, oh beda ya, ini emakku salah di mana ya, dulu awal-awal ibuku salah di mana ya gitu ya. Tapi it works gitu. Kami 9 bersaudara, alhamdulillah 9-9-nya juga jadi orang gitu ya. Saya paling kecil. Bayangkan dia menghidupi 9 anak dengan 9 anak gitu ya pada masanya, dengan semuanya sekolah tinggi kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa. Jadi no matter what, saya melihatnya doanya dia tuh works gitu. Itu works. Dia kayak ngomong sama sahabatnya. Kadang-kadang kayak kalau misalnya saya lagi ada problem apa atau dia ada problem apa, kayak maksa gitu sama Tuhan gitu kayak. Tapi dia sungguh-sungguh ngomong dari hatinya. Jadi nggak pakai format, nggak pakai formulir, nggak pakai format gitu. Jadi dia ngomong gitu. Jadi kadang-kadang kan saya tapi di awal-awal itu saya suka tanya, nih
emak gue salah di mana ya? Kok beda sama yang aku lihat-lihat di, tapi it works. Iya. Oke. Ya. Bu Tia masih punya waktu sedikit kah, Bu? Ada satu pertanyaan unik nih, Bu. Kalau buat Grace saya kosongin. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada satu pertanyaan lagi ini, Bu. Bagaimana ini ini bapak-bapak, Bu, yang bertanya. Katanya istrinya juga punya nyali seperti Ibu ya, senang nyali besar, senang berbisnis, kuliah lagi, kegiatan sosial. Nah, pertanyaan beliau ini bagaimana suami Ibu memanage Ibu Tia? Bagaimana sebaiknya saya bersikap? Curhat ini, Grace. Kalau saya sih simpel, karena saya dibekali dari kecil adalah kamu boleh jadi imam, tapi tidak di keluarga. Jadi kalau di keluarga, kalau kita lagi CEO perempuan ngobrol atau lagi apa gitu ya, pokoknya mau direksi lah, BOD lagi ketemu gitu, BOD. Kadang-kadang BOD cewek lain suka kesel sama saya. Kalau nurutan sih, karena dari awal tadi yang kita sepakati adalah saya jadi imam tapi di luar, buat di perusahaan, di karier saya. Tapi saya tidak jadi imam di rumah tangga. Jadi kalau di rumah tangga, imam saya namanya Aryoto Kusuma, anak mesin 75. Jadi itu imam saya. Jadi dan saya percaya betul bahwa memang ilmu akademi, ilmu dunia ya, gitu ya, itu kita penting banget dalam bekerja. Tetapi dalam kehidupan saya lebih balik ke ilmu agama. Itu aja, simpel. Jadi kalau ditanya, tapi kalau ditanya, ya tapi tetaplah kita manusia, kadang-kadang kita ngomel-ngomel juga ya. Tapi kadang yang paling berat pada saat kita berkomitmen adalah kita ngelawan diri kita sendiri untuk tidak lebih arogan. Suka nggak suka, suka ke bawah dikit-dikit, suka ke bawah. Gitu. Nah, tapi saya beruntung barangkali suami saya kalau saya lagi ke bawah-bawah sotoinya, kalau istilah dia, sotoinya keluar nih gitu kan. Itu dia bilang, ih kamu sotoinya dibawa pulang. Dia ngomong itu cuma gitu. Kamu sotoi dibawa pulang, sotoi kamu tuh di kantor aja. Gitu. Nah, waktu itu saya tersadar sendiri, oh this is the time for me to stop. Jadi memang it takes two to tango. Untuk tango itu butuh dua. Dan untuk jadi juara tango, butuh latihan, butuh keceklik, butuh kesleo, butuh segala macam. Tapi itu adalah proses yang memang harus kita lalui. Dan hasilnya kalau nggak sempurna, biasa aja, nggak usah lebay, nggak usah baper. Ya, karena emang begitu. Tapi proses itu at least sudah kita jalani. Wow, luar biasa. Grace, boleh saya bertanya? Iya, ini untuk yes. Ibu Milatia, oh, iya. Saya mau bertanya. Kelihatannya mungkin ini juga sangat penting pertanyaannya karena kita ingin belajar dari Ibu. Dengan pendidikan aja masih belajar, Mbak. Dengan pendidikan Ibu yang sangat tinggi ya dibanding masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan kita bisa bilangnya sangat-sangat tinggi ya, Bu. S2-nya aja 2 ya, Bu. Dan S3 juga ya, dan itu di luar negeri. Tentunya itu kurang Ibu kerjaan, itu kurang kerjaan. Itu karena kurang kerjaan tuh, Mbak. Tentunya Ibu kan dengan banyak tinggal di luar negeri juga, dengan pendidikan Ibu yang sangat tinggi. Ketika Ibu balik memimpin Damri, di mana mungkin range of pendidikan background dari para karyawan Damri itu kan sangat luas ya Bu, mungkin dari bawah sampai atas. Nah, kami ingin belajar bagaimana Ibu mensosialisasikan visi misi Ibu ke bawah sehingga menjadi lebih efektif. Di mana ibunya sendiri mempunyai knowledge yang sangat tinggi, sementara teman-teman beberapa yang di Damri kami tahu ada yang tinggi juga, tapi mungkin juga ada yang tidak terlalu tinggi. Nah, supaya message Ibu dalam visi misi itu sampai, bagaimana cara berkomunikasinya, Bu?
Makasih Mbak, emang sih itu tantangan yang nggak mudah ya. Tapi tadi saya, pola pikir saya sederhana banget adalah kalau kita, jadi kalau saya ngomong sama preman, saya pakai bahasa preman. Kebetulan untung saya anak teknik ya, jadi dari muda kita udah dibiasain pakai bahasa preman ya, Chris ya. Jadi teman-teman tahu sendiri lah, teman-teman laki kan ada aja bahasanya. Jadi memang saya ngerti juga dikit-dikit bahasa preman, terus saya ngerti juga bahasa yang paling simpel. Dan kita dulu kebetulan saya sekolah zaman masih di Salemba gitu, dan setinggi-tingginya kita sekolah Mbak pada saat kita di dunia transport. Dunia transport itu memang kental dengan tadi, kalau di luar negeri enak, karena kalau dia mau jadi pengemudi atau dia jadi itu paling nggak dia udah harus lulus college lah ya. Apalagi kalau di Australia yang namanya masinis LRT maupun MRT itu dokter-dokter dari India. Di Amerika juga begitu, dokter-dokter dari India, karena perusahaan transportasi itu gajinya cukup besar karena hubungannya menyawa, jadi cukup tinggi. Di Damri waktu saya masuk, jadi 92% itu adalah SMA ke bawah. Jadi 8% itu universitas. Jadi tantangannya cukup tinggi. Tapi tadi pada waktu kita mau berubah sesuatu, ya kita mesti mau turun sampai bawah. Bahasa yang kita pakai juga nggak bisa pakai bahasa akademik. Kita pakai bahasa yang paling simpel. Kadang kita harus nongkrong sampai jam 1 pagi di pool untuk membuat pengemudi-pengemudi itu paham apa yang kita mau. Kadang kita duduk bareng. Jadi saya akan menempatkan diri dan berusaha untuk masuk. Saya simpelnya nih, kalau dulu misalnya kalau saya orang-orang ke cabang, pimpinan ke cabang, dia hanya ada di kantor. Dia di kantor lalu bicara di kantor, bla 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 bla. Tapi saya ke pool, saya ke bengkel, saya duduk sama mekanik, duduk di bawah gitu. Disitulah saya belajar untuk meng-convey message saya ke dia dengan bahasa mereka, bahasa yang paling sederhana. Itu pun belum tentu nyampe, ya. Jadi tapi itu challenge yang sampai hari ini masih harus saya hadapi, karena milenial kita juga jumlahnya masih belum banyak. Tapi kita punya target by the end of this year, mudah-mudahan sih kita bisa mencapai, harusnya sih 40 lah ya, 40%. Tapi karena tadi ini kapal ini terlalu besar, jadi kapalnya Damri ini udah terlalu besar, kayak kapal induk, sehingga kita nggak semudah itu. Kalau kita private company, ya mungkin yang nggak capable, kita bisa cut begitu aja. Tapi karena BUMN itu nggak sesimpel itu. Jadi memang ini benar Mbak, ini challenge yang paling besar, bagaimana membuat message kita deliver. Nah, kadang-kadang juga jadi saya ambil lagi beberapa orang yang bahasanya kira-kira nyampe, saya drill mereka untuk sampai message-nya dapat banget, lalu mereka yang menyampaikan. Tapi di situ ada resiko, kadang-kadang kita didiskon 50%. Kadang-kadang buy one get one free gitu. Kadang-kadang maksudnya buy one get one free, dia nyampein message ala-ala dia juga gitu loh, apa ngebonceng gitu. Jadi di situ ada resiko. Jadi memang ini harus kita benar-benar kelola gitu. Jadi emang nggak semudah kata-kata, tapi nggak ada yang nggak bisa kalau kita punya mau. Nanti kalau udah kesel, main piano, lukis, selesai urusan. Gitu aja. Terima kasih banyak. Nggak usah dimasukin ke hati. Kalau kira-kira mentok lagi, nanti pikirin depan kolam ikan, sambil ngeliatin ikan saya, terus nanti apa ya, oh strateginya mesti dirubah nih, gini. Tapi soalnya tergantung case-nya. Jadi kalau saya cerita panjang, case-nya itu tergantung case-nya apa. Jadi approach-nya nggak bisa digeneralisasi.
Jadi kadang-kadang untuk case-case tertentu, kayak misalnya lagi angkutan lebaran, nah itu saya bisa nggak pulang, saya ada di station sampai berhari-hari, tidur di situ, makan bareng nasi bungkus semuanya untuk make sure the operation well, jalan, semua operation plan jalan. Nah, itu juga ada kompromi. Saya nggak lihatnya sacrifice. Saya nggak pernah lihat sesuatu sebagai pengorbanan. Kenapa? Waktu kita kerja dibayar, kita punya tanggung jawab. Jadi kita nggak mungkin berkorban, namanya dibayar. Yeah. Yang ada kita kompromi sama keluarga. Kalau sekarang kalau kita udah berpikir bahwa kita berkorban, itu akan burden buat mental kita. Tapi kalau kita bilang kita kompromi, kita lebih ringan. Tapi kalau ada, aduh gue kok berkorban ya, dulu kayaknya gue nabi, bukan berkorban gitu. Jadi dalam mindset saya sendiri, saya men-set untuk membuat, saya tidak merasa berkorban, tapi saya merasa terjadi kompromi antara saya dengan teman-teman, sahabat-sahabat di Damri semua. Ada kompromi antara saya dengan keluarga saya. Tapi saya tidak merasa bahwa keluarga saya harus berkorban. Atau saya harus berkorban untuk itu. Enggak. Karena ini kompromi. Dan professionally saya dibayar. Terlepas dari bayaran itu cukup atau tidak. Cukup itu soal lain lagi. Ya kan? Tapi once kamu punya kontrak dan kamu punya komitmen, that's your responsibility. Bagaimana strateginya, you have to do it, whatever it takes. Gitu. Tapi nggak harus berkorban, whatever it takes, nggak harus berkorban integrity, nggak harus berkorban keluarga gitu sampai keluarga harus porak-poranda, ya enggak. Justru disitulah harus ada kompromi. Jadi juga dalam mendeliver message ada kompromi saya terhadap diri saya. Tentu saja bahasa-bahasa saya yang aneh-aneh dari langit itu, kalau di S3 ada bahasa-bahasa aneh, itu saya nggak bawa. Yang saya bahasa, kemana aja, masa kayak gitu, ngopi yuk. Itu bahasanya ya kita bikin sesimpel mungkin. Kalaupun kita mau bilang dia salah, kita nggak bilang kamu salah secara KPI gini-gini. Pakai pikiran atuh, gitu. Karena saya orang Sunda, saya suka pakai pikiran atuh. Kalau ngerjain begitu mah jangan kayak begini. Ini kan bisa dikerjain dengan cara yang lebih keren gitu loh. Bahkan saya nggak pakai kata sistematis, yang keren gitu loh. Biar gaya gitu. Nah, yang gaya nih kayak begini gitu. Jadi emang kita nurunin bahasa segala macam tadi. Tapi karena saya pada dasarnya memang pekerja. Saya itu pekerja. Ya, pekerja yang dijadikan pimpinan. Pekerja yang dijadikan leader. Tapi saya pekerja, jadi dasarnya di posisi apapun saya berada, saya kerja, saya nggak bisa bossing around. Jadi itu yang saya pegang penuh. Jadi kalau saya harus kerja sama mekanik, ya saya kerja sama mekanik, karena memang saya pekerja. Tetapi posisi saya leader. Jadi kalau saya harus kerja sama istilahnya kondektur, ya saya kerja bareng kondektur. Wong saya pekerja kok, tapi saya pada posisi saya dipercaya menjadi leadernya mereka. Jadi saya nggak takut untuk menurunkan harkat derajat. Karena menurut saya, one day kalau saya udah nggak jadi CEO juga saya jadi orang biasa kok. Jadi, nah so what gitu loh. That's a very great point, Ibu. Itu betul. Kita semua pekerja yang kemudian ya ada yang dijadikan leader segala macam. Ya itu kita pekerja sebetulnya. Betul. Kalau semut, saya nggak dilahirin jadi ratu semut. Gitu. Kerjaannya cuma melahirkan aja, tapi saya dilahirkan sebagai semut pekerja yang memimpin itu kelompok semut pekerja. Wow. Iya, ini sepertinya nanti akan ada sesi kedua ya, Grace. Menarik sekali semua bahasannya dan tidak terasa menarik kita kita hampir 2 jam. Ya. Oke. Mohon maaf ya kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa saya sangat akademik. Tidak, Ibu. Ya, mohon maaf. Adanya banyak begini aja gitu. Ya, Ibu Tia banyak sekali hal-hal Justru kami sangat enjoy, Bu. Ya,
banyak sekali hal-hal yang kita petik dari uraian Ibu. Salah satunya tadi yang sudah saya rangkum, tapi itu bagi saya inspiring ya, buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya. Ini kalau perlu mungkin kita ada sesi lanjutan, tapi dengan tema yang berbeda, mungkin gitu ya. Nah, karena ini keterbatasan waktu, mohon maaf, jadi untuk sementara, untuk sesi yang hari ini kita bisa tutup dulu ya, Grace. Iya, dan di chat ya banyak teman-teman Ibu mengucapkan terima kasih luar biasa untuk sharing Ibu hari ini. Kasih. Ini kehormatan buat saya bisa ngobrol-ngobrol siang ini. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih, Bu. Iya, Bu Dexter, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Milatia, juga dari teman-teman Strongher. Saya mungkin belum sempat kenalan tadi Bu Tia ya. Saya Dexter, saya HR di Nokia dan jujur. Halo Bu. Jadi jujur ya, personal I'm very struck in my heart gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang makjelek gitu loh kalau bahasanya orang Indonesia gitu ya. Dan you are very genuine gitu. Jadi Ibu jujur sekali menceritakan pengalamannya, dan itu sebenarnya bikin segala sesuatunya lebih bisa diaplikasikan gitu. Jadi jujur saya pribadi sangat I can imagine gitu kalau Damri punya leader as great as you, the company is definitely great company now. Right, jadi saya bisa ngebayangin gitu ya, tapi bisa terbayang gitu bagaimana sebuah proses transformasi itu menjadi journey yang mungkin awalnya sulit, tapi sekarang ternyata sudah menjadi sebuah culture gitu di Damri. Jadi again it's an honor from us, from Nokia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf sekali kalau harus panjang sampai 2 jam. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti kita bisa dari Stream Strongher bisa kontak ke Pak Ilham ya. Mungkin Ibu bisa bantu jawab. Nanti kita submit di Yammer. Ini juga kita recordingnya nanti di internal kita punya intranet Ibu. Jadi nanti kita bisa share di Yammer buat teman-teman yang ada di sini. Once again, thank you. I don't know apa lagi saya ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Thank you. Kalau ada yang salah dari omongan saya, mohon maaf, jangan diambil hati. Sama-sama. Atur nuhun Ibu. Dari kami juga Ibu. Atur nuhun. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you everyone. Iya, sehat selalu. Sama-sama, sehat ya. Bangga sebagai orang Indonesia. Kami bangga punya Ibu sebagai salah satu pemimpin BUMN. Bangga sebagai orang Indonesia. Saya jadi malu. Itu betul sekali. Gak ada foto balik ya. Saya izin live ya. Iya Bu, terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih teman-teman Damri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.